Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materinya bersama saya Wahid Consulting. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, teman-teman. Berarti materi ini adalah pada D12 dari channel Wahid Consulting. Oke, materinya kita bahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lainnya. Intinya, teman-teman, kenapa kok perlu dibuat jurnal penyesuaian? Intinya adalah berarti yang ada di dalam neraca saldo itu adalah belum menunjukkan saldo atau nilai yang sesungguhnya dalam satu periode akuntansi. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Penyesuaian antara lain meliputi yang perlu disesuaikan. Yang pertama adalah penyusutan atau depresiasi aset tetap. Contohnya, teman-teman, kalau kita membeli kendaraan, berarti kendaraan itu setiap tahunnya akan disusutkan. Mesin, karena dipakai, susut. Kendaraan bermotor, susut. Kemudian beban dibayar di muka. Ini juga perlu penyesuaian. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Piutang pendapatan yang kelima, teman. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima adalah piutang pendapatan. Kita membahas yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Menggunakan aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Ini aktiva tetap, harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang, serta umurnya lebih dari 1 tahun. Pengertian dari aktiva tetap. Jika aktiva dapat digunakan lebih dari 1 tahun, teman-teman ya. Contohnya ini, aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun. Nah, ini harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Contoh untuk depresiasi atau penyusutan. 1 Januari 2002 membeli mobil dengan harga 90 juta. Umur mobil ditaksir 10 tahun. Berarti intinya ini, teman-teman, setahun itu susutnya berapa? Nah, berarti 90 juta dibagi 10 juta itu susut 1 tahun 9 juta. Jadi setiap tahun itu akan susut 9 juta. Nah, susutnya itu tadi kumpulannya disebut dengan akumulasi depresiasi. Contoh, teman-teman ya. Umur 10 tahun. Kemudian membeli mobil, umur ditaksir umur 10 tahun. Berarti setiap ini terus, teman-teman ya. Nah, ini 91 dalam 1 tahunnya 9 juta susut. Tahun kedua 9 juta sampai 10 kali, teman-teman ya. Sampai 10 tahun. Setahun dan seterusnya. Setiap tahun susut 9 juta. Nah, ini bagaimana pada saat ini mencatat dalam 1 bulan ini, dalam 1 tahun, dalam 1 tahun, menyusutkan aktiva tetap. Mengalokasikan biaya kos aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan. Ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2002 dibeli kos
beban pembelian atau mengeluarkan biaya untuk membeli mobil seharga 90 juta. Umur 10 tahun, berarti bagaimana teman-teman? Ini karena setiap tahunnya susut 9 juta. Ini teman-teman, ini 9 juta, ini 90 juta, ini kan harga belinya, kosnya disusutkan 9 juta. Ini terus begitu sampai 10 kali, sampai 10 tahun teman-teman. Ini seterusnya sampai 10 tahun. Ini diperkirakan sebuah mobil seharga 90 juta diperkirakan umur ekonomisnya adalah 10 tahun, disusutkan menggunakan metode garis lurus penyusutan per tahun. Susutkan per tahun. Metode garis lurus adalah lurus setiap tahun susut sama. Tahun pertama, kedua, ketiga sama. Penyusutan per tahun berarti 90 juta dibagi 10, 9 juta. Ini pengaruhnya teman-teman. Pengaruhnya terjadi biaya penyusutan 9 juta, jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta, maka dibuat jurnal. Nah, pada saat 31 Desember berarti adalah beban penyusutan pada akumulasi depresiasi atau penyusutan kendaraan atau mobil 9 juta. Yang kedua teman-teman ya, dari asuransi yang dibayar 750.000 yang sudah menjadi beban tahun ini 2002 250 yang menjadi beban. Sementara itu sisanya merupakan pembayaran untuk tahun 2003 dan 2014. Terdapat asuransi dibayar di muka 500. Rekening atau beban asuransi terlalu tinggi dicatat. Nah, ini nyatanya terlalu tinggi teman-teman, 500.000. Maka dibuat jurnal penyesuaian. Asuransi dibayar di muka 500, kemudian beban asuransi 500.000. Berikutnya teman-teman, gaji bulan Desember sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar 2 juta belum dibayar. Sudah bekerja di perusahaan tapi belum dibayar. Berarti bagi perusahaan timbul beban, namanya beban gaji 2 juta. Kemudian timbul utang gaji. Berarti jurnal yang kita buat adalah beban gaji pada utang gaji. Oke teman-teman, paham? Kemudian yang soal berikutnya, penyesuaian selanjutnya, dari penerimaan pendapatan ternyata per 31 Desember 2002 perusahaan hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu. Diterima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750 untuk 5 hari di tahun 2003. Pendapatan yang sudah dicatat terlalu besar 750. Terdapat pendapatan diterima di muka 750 teman-teman ya. Nih, berarti jurnal yang dibuat pendapatan karena terlalu tinggi pada pendapatan diterima di muka. Kemudian selanjutnya teman-teman, 31 Desember sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500 karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Ini berarti sudah timbul piutang, namanya piutang pendapatan sewa kantor. Tapi orangnya menepati tapi belum bayar, sudah timbul pendapatan sewa kamar. Ini sudah timbul 500.000. Oke, jurnal yang dibuat adalah piutang pendapatan, kita ngutangi orang yang tidur tadi, yang menggunakan fasilitas terus pada pendapatan. Terima kasih teman-teman. Dari sini dilanjutkan dengan materi yang D13. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.